Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya yang, sudah masuk ke dalam, forum RSM webinar, pertanggal 30 April kali ini. Mungkin saya sebelumnya sekalian mohon izin untuk menyampaikan, minal aidin wal faizin Bapak Ibu, mungkin udah 2 minggu tapi masih dalam suasana halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin. Kami, eee, ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, kurang lebih saat ini hampir 100, partisipan di dalam forum untuk, mengikuti, webinar RSM Indonesia webinar terkait dengan, data privacy, termasuk untuk implementasinya di Indonesia. Saya mohon izin untuk share screen dan silakan, berjalannya waktu Bapak Ibu nanti pertanyaan dari Bapak Ibu untuk, konten terkait presentasi yang memang ingin confirm di-put di dalam chat box untuk nanti kita akan bahas di, section terakhir untuk sesi Q&A. Oke, saya share screen. Ya, saya izin untuk, mulai presentasi ini, Bapak Ibu untuk sharing, terkait dengan strategi data privacy compliance khususnya untuk konteks Indonesia. Jadi sebagaimana kita tahu Bapak Ibu ya, untuk PDP atau, eee, pelindungan data pribadi sudah diberlakukan per tahun 2022 yang lalu sekitar 17 Oktober kalau saya nggak salah tanggal enacted undang-undangnya. Lalu berjalannya waktu, negara kita Indonesia memberikan waktu berlaku sanksi dan, mmm, dendanya itu 2 tahun setelah diundangkan. Jadi undang-undangnya sudah berlaku sejak tanggal diundangkan, namun untuk denda dan juga sanksinya itu akan berlaku nanti 2 tahun setelah diundangkan, yaitu jatuh di 16 Oktober 2024, beberapa bulan mendatang, seperti itu. Jadi ada pentingnya kami untuk membagikan, men-sharing-kan, terkait dengan data privacy compliance, strateginya Bapak Ibu, untuk mudah-mudahan bisa menjadi, masukan buat Bapak Ibu, terutama untuk implementasinya di perusahaan Bapak Ibu, eee, ke depan ya. Mungkin sudah dalam hitungan 4 bulan ke depan gitu ya, dari mulai, bulan Mei nanti, seperti itu. Ya, ini adalah poin yang kita akan bagikan di sore hari ini, siang sore hari ini, eee, introduction, lalu kemudian nanti kita akan mulai dari Global Data Protection Overview. Sebelumnya saya izin share bahwa untuk presentasi kali ini kita akan bagi dalam 2 section. Kita akan fokus pertama di surface level terkait data privacy untuk sharing terkait update landscape di global dan juga beberapa, update di level Indonesianya ya. Dan nanti sebagiannya lagi kita akan fokus ke area yang sedikit lebih teknikal terkait dengan strategi compliance-nya, seperti itu, yang mungkin kita coba sesuaikan dengan konteks UU PDP 27, di Indonesia. Section-nya ada di Global Data Protection Overview, akan kita share global landscape, kita akan share juga untuk personal data understanding, menyamakan persepsi ya, sharing sedikit lah tentang personal data understanding yang kita capture dari standar global. Lalu kita akan masuk ke intinya, yaitu Indonesia Data Privacy Landscape yang kita akan bedah UU 27. Nah, di sini mungkin akan sedikit banyak kita akan share overview dan juga sedikit teknis untuk item-item yang dimuat di UU PDP ini sendiri. Lalu kita akan masuk ke level implementation-nya, overview dan key dates, tanggal-tanggal penting yang mungkin perlu jadi perhatian Bapak Ibu. Sanksi yang dibahas juga di UU PDP 27 sudah diatur di sana ya, rangkumannya nanti kita akan share secara garis besar ada 3 sanksi pidana, perdata, dan juga administratif yang nanti mungkin kita bisa share. Dan actionable items, kira-kira dari conclusions dan juga apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk memberikan masukan ke perusahaan atau organisasi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, balik lagi karena topik PDP ini sendiri adalah topik yang baru, jadi hampir semua dari kita belajar dari nol, khususnya untuk implementasi di Indonesia. Jadi ketika nanti berjalannya waktu dari Bapak Ibu ada masukan, ada sanggahan, atau mungkin share dari perspektif atau pandangan di tempat Bapak Ibu atau mungkin udah pernah terpapar sebelumnya,
sangat dipersilakan Bapak Ibu, bisa di menu chat box, bisa nanti di akhir untuk open mic, seperti itu Bapak Ibu, untuk saling share praktis di tempat Bapak Ibu masing-masing jika nggak keberatan. Kita akan share sedikit dulu untuk introduction, salam kenal mungkin kepada Bapak Ibu yang baru ini ya melihat saya gitu, Erik, saya adalah Technology Risk Consulting, partner di RSM Indonesia. Beberapa detail sebagaimana di layar Bapak Ibu, dan ya saat ini fokus kami di area Technology Risk Consulting di area cyber security, IT audit, dan juga data privacy. Gitu. Bersama dengan saya ada Ibu Peria, beliau adalah Senior Manager di Technology Risk Consulting juga di RSM Indonesia. Beberapa pengalaman, sertifikasi, dan juga educational history sebagaimana di layar Bapak Ibu. Mungkin saya izin untuk over ke Ibu Peria dulu kalau mau menyapa Bapak Ibu semua. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Erik. Selamat siang Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Pe. Ya, sebelum masuk ke topik section pertama tentang global landscape, Bapak Ibu, saya izin untuk ambil 2 menit, Bapak Ibu ya. Kita akan quick perkenalan sedikit tentang RSM Indonesia. RSM di Indonesia kita adalah jaringan global, network global. Di dunia kita ada 64.000 people worldwide. Ada 820 offices dan tersebar di 120 negara. Untuk saat ini kita consider sebagai 6th largest global assurance, tax, and consulting network. Untuk di Indonesia sendiri, kita sudah ada sejak 35 tahun kurang lebih, starting dari kantor akuntan publik, AAJ, mungkin Amri Awadi Yusuf, beberapa rekan-rekan akuntan lebih familiar ya di beberapa waktu yang lalu, dan saat ini kita lebih dikenal dengan nama RSM Indonesia. Di Indonesia, kita terkonsider sebagai 5th among firms alike in Indonesia, dan ada 800 sampai dengan 1.000 staff saat ini, 40 partners, dan 2 kantor di Jakarta dan di Surabaya. Untuk beberapa sertifikasi yang sudah kita miliki, ada di layar Bapak Ibu, termasuk salah satunya adalah ISO 27001 ISMS. Ya, berikut gambaran beberapa servis kami secara garis besar dari sisi accounting, dari sisi audit laporan keuangan, general audit, lalu ada AUP, dan juga ada business and corporate services meliputi payroll, secretarial, dan juga accounting service. Ada corporate finance juga terkait dengan corporate recovery, restructuring, valuation, dan juga ada service yang fokus di area GRC atau Governance Risk Control Consulting, meliputi GRC IT dan juga GRC non-IT, sebagaimana detail yang ada di layar Bapak Ibu sebelah kanan atas. Dan juga ada Management Consulting, Tax, termasuk salah satu yang paling besar juga di sini, Business Tax, International Tax, M&A, dan juga Transfer Pricing, termasuk Teknologi Consulting untuk implementasi beberapa solution atau teknologi di klien. Ya. Demikian untuk perkenalan sekilas tentang RSM Indonesia, Bapak Ibu. Kita akan mulai di section pertama terkait Global Data Protection Overview. Di beberapa slide ke depan kita akan fokus kepada sebetulnya landscape di global itu saat ini seperti apa. Trend tercapture 2 tahun ke belakang lah ya, 2003-2024 ini, 2023-2024, seperti apa, bagaimana posisi privacy di seluruh dunia, bagaimana posisi privacy di mata consumer, itu dan juga privacy di mata organisasi atau staff di perusahaan. Kita akan share di beberapa slide ke depan. Namun sebelumnya saya coba izin juga untuk mengucapkan terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah mengisi kuesioner yang kita kirim sebelumnya di link yang sudah di-blast bersamaan dengan web untuk Zoom kali ini. Ada berapa belas tadi yang sudah masuk. Terima kasih sudah memberikan input dari total 9 question. Saya izin share sekilas Bapak Ibu insight yang kita dapat dari sana, tapi karena tadi mungkin agak mepet jadi saya nggak sempat siapkan slide-nya. Untuk poin yang disampaikan tadi memang nggak banyak, hanya 9, tapi sebetulnya itu untuk kebutuhan webinar ini saja Bapak Ibu supaya lebih cepat ya pengisiannya seperti itu. Nanti setelah webinar ini kita juga provide untuk pengisian atau kalkulasi yang lebih komprehensif untuk melihat maturity level di tempat perusahaan organisasi Bapak Ibu. Untuk poin yang masuk tadi ada
setelah kita breakdown ya jadi 5 maturity level, itu dari belasan yang masuk tadi ada di level 0, di level 1 yang sudah mendefine, dan di level 2 mentok di level 2 Bapak Ibu yang sudah masuk ya, ada berapa belas tadi. Dan dari berbagai industri termasuk yang highly regulated dan non highly regulated. Termasuk beberapa di antaranya sudah punya kebijakan, beberapa sudah memiliki policy and procedure yang mengatur tentang privacy practice dan operation di masing-masing perusahaan. Namun memang sampai saat ini secara tata kelola atau struktur belum terlihat nih yang memasukkan kuesioner itu secara struktur belum memiliki PPDP ya, pejabat perlindungan data pribadi, atau mungkin di istilah globalnya itu DPO atau Data Protection Officer. Nah itu kita belum lihat nih, tapi nanti nggak apa-apa, later on kalau memang ada kesempatan kita akan share sebagai bentuk mungkin benchmarking ya untuk ini praktis di tempat industri. Ya, nanti sekilas kita akan lanjutkan Bapak Ibu di post webinar, kita akan share mengenai hasil maturity levelnya ya, yang untuk keperluan webinar nanti di email terpisah setelah ini. Nah, untuk gambaran global landscape dari tren yang kita capture dari IAPP, ini mungkin dari Bapak Ibu yang sudah familiar atau yang mungkin belum familiar, saya kelarkan dikit. IAPP ini asosiasi yang memang fokus di bidang privacy. Yang saat ini terdepan, mungkin kita belum bisa melihat sertifikasi atau mungkin lembaga survei yang memberikan report update dan segala macam yang fokus di privacy. Kita belum ada banyak beberapa asosiasi gitu ya, namun yang legitimate rasanya masih bisa dihitung jari. Dan IAPP salah satu resource terbaik untuk privacy, termasuk beberapa sertifikasinya. Nah, IAPP mengeluarkan report tahun 2002, capturean dari tahun 2023 kemarin, dari Customer Trust Report. Ada beberapa poin mungkin yang menarik untuk dibagikan. Ini saya share 4 hasil surveinya. Jadi saat ini konsumer kita, ini global tapi ya, ini lebih ke global, 68%, jadi udah lebih dari setengah, itu sudah concern terkait data privacy yang mereka miliki dan bagaimana pengelolaannya di perusahaan yang mengelola data mereka, seperti itu. Jadi udah, kalau menurut saya mungkin maturity levelnya udah cukup tinggi ya, udah di atas setengah gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi refleksi juga untuk kita di Indonesia. Yang kedua yang menarik juga di sini adalah mungkin yang kanan bawah dulu. Di situ bilang 80% dari mereka ya, dari customer yang terefek data breach, contohnya ya, itu mereka think to end the business with the company, seperti itu. Jadi ini resiko yang menurut kita luar biasa ya. Jadi ternyata mereka udah saking concern-nya, jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan perusahaan tersebut, itu akan trigger para customer untuk move out gitu ya, khususnya apabila terjadi insiden atau data breach. Yang di sebelah kiri bawah itu juga menarik. Jadi hanya 29% customer yang masuk ke dalam survei ini yang mereka mengaku udah memahami gitu ya di privacy policy dan prosedur di tempat mereka. Sisanya masih belum. Difficult ada 38%, nggak keduanya ada di 25%. Jadi lumayan dominan, setengahnya itu masih bingung gitu ya. Nah, ini adalah mereka yang ada di global yang mungkin mereka udah capture peraturan atau privacy law more mature than us gitu. Udah starting dari 2018 yang lalu ya, ketika GDPR udah keluar. Jadi mungkin bisa jadi masukan juga pada Bapak Ibu, PR-nya nih. Jadi nanti ketika kita punya privacy policy dan juga prosedur, bagaimana cara kita menuangkan dalam privacy yang mudah dipahami oleh mereka dan keep sharing awareness secara berkala supaya mereka juga lebih mudah untuk menerimanya ketika disampaikan berulang. Nah, yang atas kanan ini sebetulnya lebih tambahan aja. 35% dari atau sepertiganya itu lebih fokus ke area compliance, seperti itu Bapak Ibu, untuk bisa terkait dengan privacy ini. Sisanya untuk improve reputation, tapi fokusnya tetap di compliance ya. Jadi mereka-mereka yang memang fokus ke regulation tertentu, privacy law di negara masing-masing itu mereka masih jadikan itu fokus gitu untuk at least comply dulu gitu dengan peraturan privacy di negara masing-masing. Nah,
Ini tren yang kedua, kita coba capture dari ISAKA, dari Privacy in Practice, ini baru juga 2024. Ini ada beberapa poin menarik yang disampaikan gitu ya. Fokusnya si Privacy in Practice ini, Bapak Ibu bisa lihat key findings-nya di layar. Namun kalau saya boleh summary, ini fokus ke resources, orang-orangnya, people-nya, aspek people. Ketika kita bicara people proses technology, di sini difokuskan hampir setengah ya, terkait resources-nya, competent resources, di area technical, di area law, dan di area technical termasuk IT ya, dan juga di area-area lain terkait gitu, termasuk HR gitu. Jadi itu jadi PR besarnya dari hasil report tersebut. Dan nanti kita akan share the way out-nya untuk deal dengan itu. Gitu. Jadi saat ini itu dikonfirm sebagai salah satu isu yang paling clear, yang paling besar ya yang mereka hadapin gitu. Padahal again mereka udah lebih mature, udah 6 tahun mungkin punya hidup di area di privacy law yang sudah aktif, tapi isu itu masih jadi PR buat mereka. Gitu. Dan berikutnya adalah lack of clarity dari sisi role and responsibility, pembagian di sisi tata kelola policy and procedure. Lalu ada juga lack of executive or business support ya dari tone atasnya, dukungannya, dan lack of visibility dan influence keseluruhan perusahaan. Dan ini yang menarik juga yang paling bawah, bagaimana cara bisa monitor efektivitas dari privacy programs ini. Dia share menjadi 4 poin, 2 diantara terkait dengan privacy impact assessment yang cara rutin dilakukan oleh perusahaan. Oke, kayaknya poin lain dan most common. Ya, saya pikir itu yang menarik. Kami juga share untuk overview international data protection law saat ini sudah banyak privacy law yang ada di seluruh dunia. Beberapa populer ya di GDPR atau Global Data Protection Regulation di Europe starting dari 2016, berlaku di 2018. Jadi mungkin ini bukan yang tertua, tapi mungkin yang paling komprehensif dan mengatur lebih detail ya terkait dengan data privacy yang cakupannya itu adalah di seluruh Europe dan berlaku juga untuk mereka di luar Europe yang berbisnis dengan company atau perusahaan di Europe seperti itu. Selain itu juga ada yang besar Indian 2023 kemarin mereka juga sudah mengenact termasuk salah satu yang paling komprehensif di India nih. Di China PIPL itu juga sudah di enacted. Di Canada, PIPEDA atau Personal Information Protection Electronic Documents. Nah, di sini ada Swiss juga, ada California, dan ada Brazil. Sebenarnya ini beberapa lah yang kita capture, belum semuanya. Tapi ini yang unik-unik lah. Yang Swiss ini termasuk di consider one of the best. Lalu kemudian California, mungkin consider di level Amerika ya, di level United States. Di sana cukup unik, karena privacy law-nya itu ada 2 level. Satu di level negara nations ininya ya US-nya dan juga di state-nya di negara bagian, dan negara bagian juga sudah cukup banyak yang sudah punya privacy law dan akan bertambah. Brazil ini juga termasuk yang baru di 2023 kalau saya tidak salah. Nah, ini beberapa pemetaan Bapak Ibu ya untuk privacy law di seluruh dunia, ada di Uni Eropa, di California, di Virginia, ini termasuk di US juga. Australia dan Indonesia kita starting di 2022, mungkin nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu terlambat juga, tapi nggak terlalu cepat juga lah di global. Termasuk di Asia kita termasuk tengah-tengah lah. Udah ada beberapa negara yang sudah duluan untuk mengenacted privacy law. Termasuk di Thailand, negara tetangga, dan juga Brazil. Di Asia sendiri ada beberapa negara, India, Saudi, Singapura, Japan, China, dan di privacy law di US tadi yang sudah saya sempat sebutkan yang unik ya karena ada di 2 level, di level federal dan juga level state-nya. Dan terkonfirm bahwa US privacy law ini salah satu yang paling rumit ya, walaupun GDPR adalah golden, tapi kalau kita bicara tingkat kerumitan, konon katanya orang-orang yang sudah melihat regulasinya itu US privacy law salah satu yang paling rumit seperti itu. Ya. Kita masuk ke section 2, Bapak Ibu, memberikan gambaran sedikit lah tentang personal data understanding dari beberapa sumber yang kita capture di sini. Dari UU 27 menyatakan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi
atau dapat diidentifikasi secara tersendiri dan dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, non-signal phonetic atau non-elektronik, seperti itu. Nah, ini mungkin ke depan akan ada 2 bahasa bilingual, bukan typo Bapak Ibu, tapi emang kita usahakan untuk yang konteksnya itu pasal, tetap kita tampilkan bahasa Indonesianya, bahasa aslinya supaya nggak multi tafsir gitu ya. Dan untuk the rest-nya itu kita akan in English. Dan di sini ada GDPR, satu yang paling populer juga, personal data defined as information related to an identified or identifiable natural person. Dan untuk SG, PDPA di Singapura juga yang mengidentified from the data or from that data that information to which an organization has or is likely to have access. Basically kurang lebih pemahamannya hampir-hampir sama ya dari masing-masing ini definisi terkait personal data itu sendiri. Nah, mengenai tipe dari personal data itu juga kita capture dari beberapa sumber, yang umum adalah sebagaimana ada di layar Bapak Ibu. Identify data termasuk nama, social security numbers mungkin ya kalau di negara luar gitu, passport numbers, driver license, SIM, itu juga dikonsider sebagai personal data. Lalu kontak data, biographical, data kelahiran, gender, online identifiers, employment data, financial data ya yang ada di bank atau di insurance, di financial services company, consider sebagai personal data. Biometric, rekaman di fingerprints, facial recognition, retinal scan, consider juga sebagai biometric data. Behavioral, terkait apa ya tingkah laku kita ya sebagai user, mungkin di web browsing, di sosial media yang terrecord, itu juga terkonsider sebagai personal data, behaviornya kita gitu. Termasuk communication data, call logs, emails, text messages, itu juga dikonsider sebagai personal data. Ini yang kita coba capture, dan ini juga nanti sebetulnya sudah kalau kita hubungkan dengan UU PDP 27, itu ke mapping juga di sana, yang nanti mungkin akan kita share di slide di section 3. UU PDP itu membagi 2 secara garis besar ya personal data itu dari data yang bersifat general dan juga satu lagi yang bersifat spesifik. Nanti akan kita share di slide berikutnya. Nah, untuk di various industry, di sini ada beberapa industri yang mengelola data pribadi. Tentunya masing-masing industri punya proses yang berbeda-beda, fokus yang berbeda-beda, dan juga kebutuhan yang berbeda-beda juga gitu ya untuk operational mereka on daily basis gitu. Healthcare, sebagaimana Bapak Ibu lihat di situ medical history, demographic information, generic information termasuk biometrics, finance juga ada fokusnya sendiri di financial information, transaksi kita hari-hari gitu ya, tax information, employment information, dan transaction data, purchases, withdrawals. Di sini mungkin yang kita mau fokusin, ini yang unik juga, berbicara tentang insiden data breach, data healthcare saat ini dikonsider sebagai yang paling mahal, Bapak Ibu ya, yang paling atas itu. Sudah 10 tahun yang lalu, kalau kita di area data security, mungkin saat itu kita masih berpikir, oh data keuangan kita lah yang paling mahal, gitu, data transaksi kita, data kredit kita yang paling mahal. Tapi ternyata di dark web, healthcare, ini healthcare data gitu ya dari kita itu adalah yang memiliki nilai paling tinggi saat ini dan sudah sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Jadi poinnya atau insight-nya adalah industri yang mengelola data healthcare termasuk rumah sakit mungkin dan juga ada insurance, BPJS termasuk mungkin ya salah satu di antaranya itu need to be focused to develop better privacy law. Khususnya untuk Indonesia, saya mohon izin, saya fokusnya lebih ke arah finance, perbankan Bapak Ibu. Tapi kalau menurut yang saya pernah lihat dan teman-teman di sini lihat, untuk healthcare mungkin rasanya saat ini masih belum terlalu ini ya, regulasi yang mengaturnya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau misalkan ada masukan dari Bapak Ibu yang mungkin saya lihat ada yang partisipan dari rumah sakit, nanti mungkin bisa menambahkan atau mengkoreksi pernyataan saya gitu ya. Beda dengan di luar, kalau di US di level federal mereka udah punya HIPAA, nah di sana fokus terhadap data kesehatan gitu ya, termasuk insurance, dan udah berpuluh-puluh tahun, jadi mereka lebih mature untuk data pengelolaan privacy di healthcare. Seperti itu. Nah, ini mungkin tambah beberapa industri lain, data analytic, marketing firms yang mengelola data dan mengolah data menjadi insight untuk kebutuhan marketing, e-commerce untuk
perusahaan-perusahaan yang memang kita biasa jual beli online ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Dan juga sosial media platform untuk sebentar saya izin untuk dan sosial media platform salah satu yang mungkin jadi fokus juga ya. Dan kalau kita melihat, tapi mungkin di Indonesia belum terlalu ini ya, belum terlalu impact karena kebanyakan dari negara-negara Eropa yang saat ini megang area sosial media platform gitu ya, yang dominan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang mungkin ada di industri sosial media platform perlu taking fokus juga. Nanti kita share gambaran sanction yang fokus dari 2018 sampai April 2024, industri mana yang paling sering kena sanction dan besaran yang paling tinggi kita akan share, dan cukup surprise lah sebetulnya untuk kontennya. Ya, berikut adalah kita akan masuk Bapak Ibu ke section tentang Indonesia, fokus ke lokal di Indonesia Data Privacy Landscape. Kita akan share, kita akan open terkait dengan UU PDP, UU 27 per 2022, Personal Data Protection atau PDP Law, Indonesian PDP Law, yang memang diadopt secara umum ngambil dari golden ininya ya, golden regulation dari GDPR dengan beberapa penyesuaian di konteks Indonesia. Dan ini mungkin kita akan share di section berikutnya untuk fokus sebetulnya UU PDP 27 itu isinya apa, dia mengatur apa, dan apa yang akan di share berikutnya gitu, akan diatur lagi di next steps. Nah, ini adalah beberapa poin umum dan fokus dari UU PDP 27. Summary dari UU PDP 27 yang kita coba capture dari keseluruhan undang-undang di UU PDP sendiri, kurang lebih sekitar 50-an halaman. Pengaturannya antara lain, yang pertama di sini ada pihak yang terlibat. Di UU PDP kita udah mengatur pihak yang terlibat itu ada subjek data atau kita sendiri sebagai pemilik data, pengendali data, atau mereka mungkin biasa lebih sering atau lebih dikenal dengan data controller, sudah didefinisikan di sana di UU PDP, pengendali data gabungan atau ini data joint controller, dan prosesor data atau mereka yang biasa disebut data processor seperti itu. Jadi ada 4 ini, mungkin tambahan satu si data protection officer atau DPO atau PPDP, termasuk yang diatur di dalam pihak yang terlibat di sini. Lalu ada juga jenis data pribadi yang tadi sudah sempat saya sampaikan gitu ya, ada umum dan spesifik yang memang sudah didefinisikan clear. Jadi ada 2 fokus utama. Dan juga hak subjek data, ini terkait dengan yang ada di sini Bapak Ibu ya, kita punya hak sudah didefinisikan juga di sana, apa-apa yang bisa kita lakukan gitu ya, Bapak Ibu bisa baca, itulah yang bisa kita lakukan kalau misalkan memang ada ke depan gitu ya, ada case atau insiden yang terkait dengan data privasi Bapak Ibu, maka hak Bapak Ibu ada di sini, sudah di capture, termasuk pemberian informasi, konsen, akses, sampai nanti pembatasan dan ganti rugi. Yang nggak penting lainnya, yang nggak kalah penting adalah prosesan data pribadi. Di sini, langkah-langkah pemrosesan data pribadi ada di satu section pasal sendiri. Apa-apa aja yang diatur, mulai dari pengumpulan, analisis, data itu disimpan di mana, pembaharuan, pengiriman, sampai data itu dihapus. Jadi, cycle data life cycle-nya sudah diatur dan didefinisikan di UU 27. Kewajiban perlindungan data di yang tengah ini, di sini juga ada, ini lebih ke aspek teknis sebetulnya, lebih ke data security-nya gitu ya, bagaimana perusahaan atau organisasi harus secure data yang mereka pegang gitu ya, untuk menjamin perlindungan data. Rekaman aktivitas pemrosesan atau rekaman aktivitas pemrosesan data pribadi, atau mungkin secara aktivitas umum biasa dengar lebih familiar dengan istilah ROPA atau record processing activities sebagai salah satu langkah awal untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi aset informasi yang ada di perusahaan kita yang tersebar di seluruh proses bisnis perusahaan ya, atau organisasi. Lalu ada kewajiban pelaporan, ini kalau memang ada insiden, jadi sudah diatur nih Bapak Ibu, insiden data breach or anything yang related dengan data pribadi, 3 kali 24 jam wajib dilakukan pelapor ke lembaga pengawas
dan ke subjek datanya, ke kitanya. Kalau memang ada data kita yang bocor, kita wajib mendapatkan konfirmasi gitu dari si pelaporan dari si data controller seperti itu dengan perhitungan 3 kali 24 jam. Lalu ada sanksi juga, ini salah satu yang paling penting, pengaturan nanti akan di-share di satu slide khusus untuk Bapak Ibu ketahui alurnya gitu ya, secara garis besar dibagi 3 tadi, sanksi dan perdata juga administratif. Dan penilaian dampak PDP atau biasa kita lebih sering kenal dengan istilah DPIA atau PIA ya, Data Protection Impact Assessment, yang merupakan lanjutan dari si Record Processing Activities atau ROPA ini sendiri. Jadi setelah aset informasinya dikumpulkan, kemudian kita akses secara risikonya untuk kita mitigasi. Nah, mungkin dari yang poin di sini, saya boleh share ke Bapak Ibu poin yang penting. Itu yang pertama adalah pihak yang terlibat. Dari beberapa diskusi dengan beberapa rekan-rekan ya, klien-klien yang terkait dengan menanyakan terkait dengan privacy ini, pemahaman terkait subjek data, khususnya pengendali data gabungan atau joint controller dan prosesor data, itu salah satu yang paling sering ditanyakan. Jadi mungkin ini jadi salah satu aspek yang perlu di tahap awal gitu ya, untuk implementasi di tempat Bapak Ibu, memahami nih sebetulnya siapa yang disebut dengan pengendali, fungsi mana, departemen mana, dan tanggung jawabnya apa. Nanti akan kita share di slide berikutnya untuk memberikan gambaran. Pengendali data gabungan, joint controller ini juga salah satu yang cukup unik ya casesnya. Ternyata ada juga yang seperti itu gitu ya, nggak cuma satu, tapi ada 2 gitu yang memang, atau lebih, yang memang punya tanggung jawab terhadap proses pengendali data. Dan juga prosesor data. Gitu, mereka melakukan analisa dan pemrosesan lebih lanjut terkait data pribadi. Yang kedua, mungkin yang saya mau izin share juga, umum dan spesifik data pribadi yang di tengah atas ini, Bapak Ibu. Kalau umum mungkin udah lebih familiar ya, tapi kalau di tempat Bapak Ibu nanti dibaca UU PDP-nya, ada spesifik itu sebenarnya dia apa aja sih, salah satunya biometrics. Kalau di tempat Bapak Ibu memang mengelola data spesifik, itu akan perlu jadi tambahan concern gitu ya. Jadi Bapak Ibu memegang data, perusahaan Bapak Ibu memegang data yang memang dikonsider spesifik dan signifikan dan perlu dikonsider untuk punya kontrol yang memadai gitu untuk memitigasi resiko. Mungkin itu, serta ROPA dan DPIA juga salah satu proses yang kompleks ya untuk mapping di perusahaan. Salah satu mandatory requirement harus memiliki ini ya, rekaman proses data pribadi dan juga asesmen risikonya. Dan harus berkala Bapak Ibu. Seperti mungkin kalau Bapak Ibu yang udah lebih familiar dengan istilah risk management assessment di perusahaan Bapak Ibu saat ini, kurang lebih seperti itu, dilakukan secara berkala, diupdate setiap quarter, setiap semester, setiap tahun gitu ya, untuk memiliki update atau kondisi terkini terkait dengan kondisi perusahaan. Seperti itu. Dan ini juga mungkin salah satu poin yang sering ditanyakan juga terkait pelaporan. Jadi untuk beberapa industri kita yang memang dikonsider highly regulated, misalkan perbankan, insurance gitu, mereka menerima aturan dari BI, dari OJK, dari LPS mungkin ya, salah satu regulator yang berkepentingan, itu apabila terjadi insiden, mereka punya pengaturan pelaporan yang berbeda-beda gitu. Nah, ternyata di UU PDP ini juga diatur 3 kali 24 jam. Gitu. Jadi ketika ada insiden terjadi, teridentifikasi, harus langsung lapor ke lembaga pengawas yang sebetulnya ini saat ini sepengetahuan saya belum terbentuk karena masih dalam penyusunan. Lembaga ini akan under presiden ya, langsung secara independensinya untuk mengelola tadi apabila ada laporan. Dan juga ke subjek datanya, 3 kali 24 jam. Gitu. Salah satu poin yang penting juga, yang selain tadi ya, tubuhnya UU PDP itu sendiri, kita akan fokus ke prinsipal PDP. Ada di pasal 6, 16, ayat 2 UU PDP, ada 8 poin yang mungkin ada baiknya untuk kita baca dan kita pahamin 8 ini esensinya apa aja, seperti itu ya. Dari mulai data minimization, purpose limitation, seterusnya sampai responsible processing. Mungkin saya nggak akan bahas satu-satu, tapi beberapa yang mungkin perlu kita
fokusin. Yang pertama data minimization contohnya. Jadi pengumpulan data pribadi itu harus terbatas. Nggak boleh kita membabi buta ngumpulin semua data dari subjek data gitu. Dan harus spesifik. Jadi semangatnya adalah data minimization. Kumpulin memang yang data-data yang diperlukan aja gitu untuk proses di perusahaan seperti itu, nggak dikumpulin keseluruhan. Dan harus ada tujuannya masing-masing. Nah, tujuan masing-masing itu ada di ini, di purpose limitation, dan mungkin hal yang lain lagi yang mungkin menarik itu ini storage limitation, Bapak Ibu, retensi data sebagai satu fokus yang ada di data lifecycle ya, dari mulai data itu di collect sampai nanti dia disimpan, di retain berapa tahun, dan nanti di demolish, dihancurkan seperti itu. Dan ada media-media juga udah diatur di sana, khususnya untuk data digital harus seperti apa, data hard copy harus seperti apa, dimusnahkannya itu diatur secara detail di UPDP. Saya pikir itu nanti Bapak Ibu mungkin bisa dilihat detail lagi di ininya, di prinsip UPDP. Nah, sharing sedikit juga karena UPDP ini di embed dari golden rules-nya atau golden regulations-nya, yaitu di GDPR. Jadi prinsip-prinsip ini sebetulnya nggak berbeda jauh dengan apa yang sudah didefinisikan di GDPR juga. Ya, ini gambaran tentang tadi yang mungkin sudah kita mention di depan Bapak Ibu, bahwa UU PDP kita mengatur data pribadi itu terbagi menjadi dua. Pertama, personal data dan sensitive data. Dan personal data umum Bapak Ibu mungkin lebih familiar. Sensitive data ini mungkin yang lebih detail dan lebih spesifik. Medical records, biometrics, genetic data, criminal records, child data, dan seterusnya. Dan ini mungkin tadi yang, mohon maaf, ini mungkin harusnya bukan sensitive data, harusnya spesifik kalau saya nggak salah. Jadi ini ntar saya koreksi. Jadi ketika nanti di-assess di perusahaan Bapak Ibu, ternyata mengelola salah satu dari data sensitif ini, maka concern-nya akan jauh lebih tinggi ya untuk kontrol-kontrol yang diterapkan, dan juga fokus untuk melakukan assessment nanti apa yang mesti di set untuk memitigasi risikonya, seperti itu kalau menyimpan data sensitif atau data spesifik ini. Oke. Nah, ini kita akan share lebih gambaran lebih spesifik terkait dengan pihak-pihak yang relate dengan privacy law di Indonesia. Tadi mungkin sudah sempat disampaikan di depan Bapak Ibu ya di poin yang ini ya. Pihak-pihak yang terlibat itu adalah subjek data, pengendali data, dan prosesor data secara umum, dan juga DPO sebagai salah satu koordinator ya terkait dengan inisiatif data privacy di organisasi. Kita akan share mengenai tugas dan tanggung jawab, dan juga definisi dari masing-masing pihak-pihak yang terkait tersebut, dimulai dari data subject right. Saya akan dibantu oleh rekan saya, Ibu Peria, untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Ibu Peria, over to you, Bu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Erik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Erik bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam Undang-Undang PDP ini tadi ada yang pertama adalah hak subjek data pribadi atau pemilik data pribadi atau data kita sendiri. Jadi di dalam PDP pasal 5 sampai 14 itu memberikan pemahaman atas hak tersebut untuk memastikan penanganan data pribadi yang bertanggung jawab oleh organisasi. Nah, hak-hak yang ada yang harus dilakukan oleh subjek data pribadi, yang pertama adalah hak untuk right to access. Di sini hak untuk mengakses, di mana subjek mempunyai hak untuk mengetahui data oleh organisasi tentang diri kita serta mendapatkan salinannya. Jadi transparansi ini mendayakan mereka untuk memahami dan memverifikasi data pribadi yang sedang diproses oleh processing atau pengendali data. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah hak right to rectification atau memperbaiki. Jadi kita mempunyai hak untuk memperbaiki data jika tidak lengkap atau tidak akurat, di mana akurasi dan kelengkapan ini juga sangat penting untuk keandalan data dan kepercayaan dari pengguna. Yang berikutnya ada erasure atau penghapusan. Jadi subjek dapat meminta organisasi untuk memusnahkan atau menghapus data bila tidak diperlukan.
Kemudian berikutnya ada right to restriction. Di sini subjek data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi. Jadi setiap individu berhak meminta pengendali data membatasi pemrosesan data pribadi mereka dalam beberapa situasi. Kemudian berikutnya ada right to data probability. Di sini setiap subjek atau individu berhak meminta pengendali data memberikan salinan data pribadi mereka dalam format terstruktur dan umum. Kemudian yang berikutnya adalah right to object, atau berarti si subjek data pribadi ini berhak untuk mengajukan keberatan atau tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis. Nah, ya tadi itu adalah hak-hak sebagai subjek data pribadi. Kemudian di dalam pasal 15 UPDP nomor 27 tahun 2022 ini, pasal subjek data pribadi ini ada pengecualian untuk kondisi yang menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kemudian kepentingan pemrosesan hukum, dan juga kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Mbak Peria ke mute. Oh iya, sorry. Oke, berikutnya juga adalah mengenai tanggung jawab dari data controllers atau pengendali data pribadi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Erik, pihak-pihak yang terlibat. Jadi ada data controller atau pengendali data pribadi. Di sini ada beberapa kewajiban dari data controller. Yang pertama adalah limited purposes dan juga transparansi. Jadi pengendali data pribadi ini wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan. Jadi pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadinya sendiri. Yang berikutnya adalah kewajiban untuk menjaga kualitas, akurasi, kelengkapan, dan konsistensi dari data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian berikutnya adalah data processing register. Di sini pengendali data wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi. Kemudian akses, di sini pengendali data pribadi wajib memberikan akses kepada subjek data pribadi terhadap data pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan data pribadi. Kemudian privacy impact assessment. Di sini pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi. Berikutnya adalah mengenai security and unauthorized access. Di sini pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses. Nah, penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, kemudian juga penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat risiko dari data pribadi tersebut. Kemudian berikutnya adalah consent. Di sini mencakup mengenai withdrawal, deferral, dan restriction. Jadi ini pengendali data pribadi wajib menghentikan pemrosesan data pribadi dalam hal subjek data pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi. Kemudian juga pengendali data pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 kali 24 jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi. Kemudian kewajiban berikutnya adalah termination of processing. Di sini pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi dalam hal jika telah mencapai masa retensi, kemudian tujuan pemrosesan data pribadi telah tercapai, dan juga terdapat permintaan dari si subjek data pribadinya. Kemudian destruction, deletion, personal data. Di sini pengendali data pribadi wajib menghapus data pribadi jika data pribadi tidak lagi diperlukan. Kemudian juga subjek data pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan. Kemudian terdapat permintaan dari subjek data pribadi atau data pribadi diperoleh atau diproses dengan cara melawan hukum. Yang berikutnya adalah pengendali data pribadi wajib juga memusnahkan data pribadi jika telah habis masa retensinya. Jadi hampir sama dengan yang tadi ya, dengan penghapusan
jika terdapat permintaan juga dari subjek data pribadi. Kemudian mengenai tanggung jawab berikutnya adalah data breach reporting. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi, kepada lembaga. Kemudian pemberitahuan tertulis tersebut juga minimal memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan juga upaya penanganan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. Nah, kemudian berikutnya, kalau tadi itu responsible dari data controller. Kemudian, Bu Pei, mute Bu. ya maaf, Erik, ini sepertinya ada. Oke. Kemudian mengenai responsible dari data processors ya. Jadi data processor atau pemrosesan data pribadi ini mempunyai responsible untuk melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan instruksi atau perintah pengendali data pribadi, kemudian juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi, kemudian melindungi pastikan keamanan, kemudian pengawasan pada subprosesor data atau turunan dari pemroses data pribadi, dan memastikan perlindungan data pribadi dari pemrosesan data pribadi yang tidak sah, mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, kemudian melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi, dan menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi. Jadi kalau tadi sudah kita bicarakan mengenai subjek data pribadi, kemudian pengendali atau controller, dan juga data processor, sebenarnya pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi ini dapat berupa perseorangan, badan publik, dan juga organisasi. Jadi keduanya ini, pengendali dan prosesor data pribadi sendiri merupakan konsep dasar yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kewajiban saat menangani data pribadi. Jadi perbedaannya adalah untuk si controller atau pengendali data pribadi, dia harus menetapkan tujuan dan metode pemrosesan dan bertanggung jawab atas prosesor yang ditunjuk. Sedangkan prosesor data pribadi atau data processor ini, dia yang memproses atau doers dari apa yang diperintahkan oleh si pengendali atau controller, dan dia harus mengikuti metode dari si controller. Perbedaan dari controller dan prosesor. Ibu Pei ke mute lagi. Oke, Data Protection Officer ini adalah petugas pelindung data pribadi atau DPO. Biasanya dia adalah individu yang ditunjuk dalam suatu organisasi dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan peraturan perlindungan data. Nah, peran utama DPO ini adalah memastikan bahwa organisasi mereka telah memproses data pribadi, pelanggan, penyedia, atau individu sesuai dengan aturan perlindungan data yang berlaku. Berikutnya adalah mengenai role dari Data Protection Officer sendiri. Jadi si data DPO sendiri ini adalah dia akan membantu kepatuhan internal dan memberikan informasi dan memberikan saran mengenai kewajiban perlindungan data pribadi, dan memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi atau DPIA, dan bertindak sebagai titik kontak untuk subjek data. Kemudian titik DPO ini juga harus independen. Kemudian juga DPO ini juga memiliki kewajiban untuk melapor ke tingkat manajemen tertinggi. Kemudian juga bisa berupa pegawai yang sudah ada atau ditunjuk secara eksternal. Berikutnya
Maaf Pak Erik, sepertinya ada share. Ya, berikutnya kita akan melihat mengenai timeline dan key dates untuk implementasi dari Undang-Undang PDP ini. Jadi di dalam Undang-Undang PDP sendiri, di dalam pasal 74 di sini disampaikan bahwa pada saat undang-undang mulai berlaku, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan data pribadi berdasarkan undang-undang ini paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang PDP sendiri telah dikeluarkan pada 17 Oktober 2022, berarti kalau menurut undang-undang ini itu harus sudah diimplementasikan paling lama 2 tahun, berarti itu akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024. Nah, kemudian di pasal 75 ini juga menyatakan bahwa pada saat undang-undang dimulai berlaku, ya semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dinyatakan masih tetap berlaku. Jadi ini akan mulai berlaku setelah 2 tahun sejak dikeluarkan, mungkin ini sudah harus diimplementasikan untuk setiap organisasi. Berikutnya kita juga akan melihat di mana tadi juga sudah disampaikan di dalam Undang-Undang PDP sendiri bahwa sanksi ya atau compliance strategies jika kita lalai menerapkan Undang-Undang PDP sendiri. Di dalam PDP Law atau Undang-Undang PDP 27 ini ada 3 sanksi yang disampaikan, yaitu sanksi administratif, ini yang paling rendah, kemudian ada sanksi pidana dan perdata. Nah, sanksi administratif ini adalah jika kita melakukan pelanggaran pemenuhan ketentuan mengenai kewajiban, ini organisasi akan mendapatkan peringatan tertulis atau juga penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan juga denda administratif. Nah, denda administratif yang disampaikan jika ada kelalaian adalah maksimal 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Kemudian juga ada sanksi pidana, di sini ada beberapa kelalaian ataupun yang kita lakukan, tidak ada mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Di sini ada pidana penjara maksimal 4 tahun dan juga pidana denda maksimal 4 miliar, kemudian juga atau memperoleh atau mengumpulkan data pribadi, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Di sini pidana penjara 5 tahun, juga ada denda maksimal 5 miliar, kemudian membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi. Di sini ada penjara 6 tahun dan juga pidana denda maksimal 6 miliar. Nah, kemudian ini untuk perorangan, kalau pidana denda korporasi adalah paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancam. Selain itu juga ada sanksi perdata, di mana subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi cukup jelas di PDP Law ini juga membahas mengenai sanksi ya. Ibu Pei, tambahan sedikit, mohon izin. Oh iya, silakan Pak Erik. Ya, makasih untuk sharingnya. Bapak Ibu, jadi salah satu poin yang perlu jadi fokus dari organisasi atau perusahaan itu adalah bagaimana sanksi itu diatur ya di PDP Indonesia, PDP Law, PDP Law. Dan 3 ini yang tadi sudah di-share Ibu Pei akan applied di 17 Oktober 2024, dan sebetulnya ada salah satu peraturan gitu ya yang memang lembaga yang khusus dikelola di bawah presiden langsung yang nanti akan melakukan assessment terlebih dahulu terkait dengan apa sih sebetulnya pelanggaran yang dilakukan oleh si perusahaan atau organisasi. Ketika ada pelaporan, jadi ada satu lembaga khusus yang memang nanti akan
mengakses, menilai seperti di luar negeri ya, di privacy law yang sudah berlaku di beberapa negara itu akan di-assess terlebih dahulu gitu di sana untuk nanti ditentukan apakah sanksinya cukup di administratif atau sampai pidana atau perdata seperti itu. Namun memang sepengetahuan kami juga untuk lembaganya saat ini masih dalam proses penyusunan untuk pengaktifannya sebelum nanti undang-undang ini efektif berlaku seperti itu. Itu aja tambahan dari saya, Bu Pei. Silakan. Erik, ini adalah sekedar gambaran yang kita ambil dari enforcement tracker, jadi sebuah website yang merekod fine atau denda yang terjadi di Eropa. Jadi ini dia mencatat semua kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pelindungan data pribadi yang mereka record mulai dari 2018 sampai 2024. Jadi data ini adalah per April 2024 yang kami lihat. Jadi kalau dilihat dari sini, sektor yang paling banyak terkena denda adalah dari media, telepon, and broadcasting. Jadi kalau kita lihat di sini sebesar berapa nih? 3 M ya, 3 M euro. Kemudian berikutnya adalah industry and commerce. Ini juga kedua terbesar. Kemudian juga ada transportation energy dan finance, insurance and consulting. Nah, sebenarnya cukup ini ya untuk finance, insurance and consulting ini mungkin lebih mature secara sudah lebih berhati-hati juga. Makanya mungkin dia berada di posisi keempat ini. Nah, yang paling besar adalah di media, telekom, dan broadcasting ini yang cukup besar secara jumlah denda yang dikenakan. Nah, berikutnya kita juga bisa melihat adalah 10 denda yang tertinggi berdasarkan sektor. Tadi kalau kita lihat, jadi detiknya ya kali ya untuk media, telekom, dan broadcasting di sini yang paling banyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari ini kejadian di 12 Mei 2023, kontrolernya adalah Meta, cukup banyak dari Meta Platforms. Jadi media, telekom, and broadcasting. Kemudian juga ada industry and commerce, di sini Amazon. Mostly media, telekom, and broadcasting ya. Jadi di sini juga ada tipe violation-nya, yaitu insufficient legal basis for data processing dan juga non-compliance with general data processing principles. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu yang mungkin bisa ada awareness gitu ya terkait dengan kejadian-kejadian yang ada terkait dengan pelindungan. Ya, berikutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Erik beberapa case study yang terjadi terkait dengan sanksi-sanksi atas pelanggaran data pribadi. Mungkin over to you, Pak Erik. Pak Erik masih di mute, Pak. Ya, mohon maaf, terima kasih Bu Pei untuk sharing sebelumnya ya terkait dengan bagian dari UPDP yang fokus khususnya tadi di area role and responsibility dari masing-masing fungsi atau bagian yang related dengan data privacy. Dan ini kita ada masih di area sanction, Bapak Ibu. Kita akan share tiga case study. Ini kita ambil sumbernya sama dari enforcement taken tadi sempat sampaikan oleh Bu Pei di 2 slide terakhir ya. Jadi saya izin untuk balik sedikit deh Bapak Ibu ya ke depan. Di sini tadi Bu Pei udah highlight bahwa ini adalah total dari industri yang terdampak. Ini tapi balik lagi ya, karena case-nya ini adalah mereka-mereka di negara yang memang sudah punya lebih mature untuk privacy law-nya. Ya, ini mungkin tadi saya sempat sebutkan di awal agak surprisingly, media, telecoms, and broadcasting number one yang paling sering terkena sama of fines. Bahkan di nomor 2-nya industri dan e-commerce gitu ya, itu cuma sepertiganya aja.
seperti itu. Jadi emang totally in numbers quite big. Tapi kalau tadi Bapak Ibu melihat ke top 10 cases popular company kayak Meta, TikTok dan seterusnya, itu yang WhatsApp juga termasuk, itu juga masuk ke dalam area media telekom dan broadcasting. Insight yang mungkin bisa kita capture dari grafis ini adalah yang pertama, mungkin di industri Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya sempat lihat di daftar partisipan belum terlihat yang ada di area media telekom dan broadcasting, tapi mungkin saya terlewat. Mungkin ini bisa jadi masukan ya di perusahaan Bapak Ibu selama bekerja mungkin di industrinya ada media telekom dan broadcasting. Kita berkaca nih dari hasil yang di global, mereka terkena dampak paling besar gitu secara jumlah maupun secara total finance-nya. Dan commerce, perusahaan commerce, perdagangan, transportation energy. Nah, ini mungkin tadi juga di-highlight sedikit tentang industri di luar sana ya, terkait dengan finance, highly regulated industry kayak finance dan juga mungkin public sector, healthcare, khususnya di luar ya, di Eropa dan di sekitarnya itu, karena memang mereka udah diregulate oleh dan diawasi terus oleh regulator, jadi implementasi jadi lebih baik gitu ya, dan dampak finance-nya ini sendiri terreflect nih di report ini seperti itu. Nah, kita kembali ke case tadi. Ini untuk share aja Bapak Ibu. Jadi di enforcement tracker ini Bapak Ibu, kalau kami ya di tim bisa jadi alat belajar juga, karena di sana dia record untuk seluruh case yang memang fokusnya memang di GDPR di Europe, di negara-negara di Europe, case-case yang ada di Europe. I mean kita bisa belajar lah dari case-case tadi di sana yang memang udah terjadi, dari nilai dendanya, kasus kejadiannya, bagaimana kronologinya, sampai tipe pelanggaran itu apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya. Dan udah menurut saya sih udah cukup detail ditampilkan negaranya, tanggal pengambilan keputusan, dendanya berapa. Sampai di sini ada source link yang mungkin nanti ada penyajian yang lebih detail. GDPR artikel yang terkena atau yang terkait itu nomor-nomor berapa aja, itu juga bisa terkait sana, disampaikan di sana, dan juga non compliance. Tapi yang kami mau highlight di sini adalah bagaimana kita bisa belajar dari case yang terjadi di negara tetangga, di negara lain ya, khususnya di Europe seperti itu. Untuk case satu di sini controllernya adalah TikTok Limited di Ireland ya. Kasus kejadiannya belum lama ya, diputuskan di September lalu, tahun lalu, terkait dengan GDPR artikel yang fokus ke privacy of children's data. Detail kejadiannya seperti ini ya, Bapak Ibu. DPA ini yang memang lembaga yang memang menilai, yang mengakses kesalahan dari atau pelaporan atau pelanggaran dari si perusahaan, itu menemukan bahwa TikTok waktu itu fail to implement appropriate technical dan organizational measure untuk personal data, khususnya children's data. Nah, ini termasuk nilai segini, termasuk yang tinggi, yang termasuk yang besar ya, dikenakan oleh lembaga peradilan di sana untuk sebuah perusahaan media sosial seperti itu. Detail nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tipe pelanggarannya adalah non compliance with GDPR. Nah, di sini jadi mungkin di perusahaan Bapak Ibu, di tempat kita ya, di organisasi, di perusahaan, kalau memang ada pengelolaan terhadap data, khususnya data anak, nah ini mungkin bisa jadi salah satu media belajarnya gitu dari case tadi yang barusan disampaikan. Dan di UU PDP pun, karena dia mengcapture dari GDPR juga ya secara garis besar, itu juga mengatur terkait compliance terhadap data anak. Jadi mungkin bisa jadi awareness dari Bapak Ibu, khususnya yang ada di sektor media telekom dan broadcasting, untuk fokus ke sana gitu. Jadi nggak hanya lihat ke data nasabah ya, tapi ternyata data anaknya itu pun jadi fokus di sana. Untuk case kedua di sini ada, ini saya capture hanya 3 aja ya yang lumayan unik gitu. Kejadian di Dutch Credit Bank di tahun 2023 juga, pertengahan tahun lalu. Ini artikel yang kena ini, nomor yang tersebut ya, dari GDPR compliance. Type of failures-nya itu adalah insufficient fulfillment of data subject rights gitu. Nah, ini summary dari story-nya, kenapa dia dilaporkan dan kemudian diputuskan bersalah gitu dengan nilai fine segini. Ini kebetulan dari bank ya, karena bank masuk di kategori finance, insurance and consulting. Case-nya adalah waktu itu ada customer yang, ini kalau saya baca dari detailnya,
yang pengajuan aplikasi kredit cardnya itu ditolak oleh si bank gitu, oleh si Dutch Credit Bank. Tapi ketika dikonfirm dari si customer itu mengkonfirm ke bank, ke tempat dia mengapply, itu nggak mendapat respons atau nggak mendapat apa ya tanggapan yang memadai gitu dari banknya. Kenapa sih sebetulnya? Bagaimana sih cara Anda mengelola atau memproses data gitu sampai saya pun nggak bisa nge-apply kartu kredit nih, kok ditolak gitu. Dan waktu itu bank di case yang ini ya, dia nggak memberikan informasi tersebut dan akhirnya dilaporkan ke lembaga peradilannya di PA Berlin dan akhirnya diputuskan bersalah. Seperti itu. Nah, case-case ini mungkin juga akan cukup relevan juga ya karena di kita tuh cukup banyak ya khususnya untuk industri atau perusahaan yang ada di financial services seperti itu. Untuk yang ketiga ini di Austria di sini dia nggak sebutin banknya apa, dia hanya sebutin bank nilai finance-nya 4 juta euro. Ini artikelnya terkait ya yang in compliance-nya ke artikel ini. Fokusnya adalah insufficient technical and organizational measure to ensure information security. Gitu. Nah, di sini DPA atau Austrian Data Protection Authority sebagai otoritas ininya ya yang melakukan assessment itu mendapatkan laporan waktu itu di sini kalau saya lihat jadi bank itu ada menggunakan ini agak konyol sih data Excel ya gitu ya di internal perusahaan, data Excel itu diakses oleh beberapa orang. Saya belum baca detail di sini ya sebetulnya data itu kenapa digunakan ya, tapi di dalam Excel itu ada data pribadi yang entah gimana waktu itu di-share juga inadvertently gitu ya ke 234 customer dari si bank itu dan disclose 5.971 data customer gitu. Akhirnya dilaporkan dan yang jadi pelajaran di sini data Excel-nya itu yang diterima oleh siapapun itu bisa langsung diakses tanpa ada encryption, tanpa ada protection gitu. Jadi di sini type of failures-nya adalah insufficient technical and organizational measure to ensure information security. Data itu entah apa yang ada di sana, tapi kemudian ketika di blast tapi nggak ada proper protection, nah itu bisa jadi problem gitu dan udah diatur di GDPR-nya. Nah ini mungkin salah 1, 2, dan 3 gitu ya case tadi, tapi kalau Bapak Ibu bisa akses, nanti mungkin bisa buka enforcementtracker.com, Bu Pei boleh bantu untuk share di chat box ya nanti. Bisa jadi bahan untuk melihat atau mengcompare atau mungkin benchmark deh kan dibagi berdasarkan sektor, ada case-case-nya gitu dan cukup menarik gitu untuk kita lihat case-case-nya seperti apa. Untuk kita menghindari lah berusaha untuk belajar dari another failures ya, another point of failures. Ya, ini bagian yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan strategi data privacy. Dari tadi kita bicara sanction, saya izin lompat ke bagaimana sih sebetulnya kita itu bisa mempersiapkan privacy protection plan yang memadai atau proper. Di kami, kita membaginya menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah ini yang sebelah kiri atas, data governance atau tata kelolanya, meliputi policies, procedures terkait privacy, termasuk pertimbangan aspek-aspek yang ada di regulation. Lalu yang poin keduanya yang bawah nih, setelah diatur tata kelolanya, kita melihat atau fokus ke bagaimana cara kita menghandling data dan training atas personal. Jadi di sini lebih ke fokus ke data klasifikasinya atau information asset classification, data minimization gitu ya untuk melihat aspek konsen juga termasuk salah satu yang dipertimbangkan dan sudah diatur juga di UPDP. Employee training nggak kalah penting karena tadi poin dari Isaka mungkin Bapak Ibu sempat ingat lack of competence itu jadi fokus bahkan untuk mereka yang sudah cukup mature ya 6 tahun gitu punya privacy law. Regular security training and drills ini termasuk mungkin juga lebih familiar tapi aspek fokusnya di privacy. Lalu data protection and security ini bagaimana kita secara teknis gitu ya memprotek data kayak tadi mungkin case di bank sebelumnya ya how we encrypt the data. Semisal data itu akhirnya jatuh ke tangan orang lain mereka nggak bisa baca. We need to protect by design menggunakan third party due diligence, akses kontrol dasar ya untuk IT audit, mengatur akses kontrol ke data pribadi, sama memastikan audit trails aktif dan kita bisa melakukan analisa gitu dari sana. Terakhir monitoring and improvement. Ya, di sini mungkin soul-nya. Jadi
privacy plan ini kalau kita pelajarin yang kami telaah gitu ya, nggak jauh-jauh dari apa-apa yang mungkin ada di ilmu yang sudah kita embed sebelumnya, itu risk management. Jadi mesti need to be update, need to be monitor frequently, periodically, and doing improvement, especially for the emerging risk yang related dengan data pribadi dan proses bisnis baru di perusahaan. Nah, di sini mungkin dari incident response plan, continuous improvement, dan transparency and communication untuk pihak-pihak yang terkait. Jadi 4 ini mungkin bisa dikonsider untuk Bapak Ibu bisa melihat gitu ya kondisi tempat Bapak Ibu dan mencoba menyusun strateginya untuk implementasi berikutnya. Dan di sini kita coba mengejawantahkan ke dalam sebuah frame journey ya, yang mungkin juga bisa dipertimbangkan di tempat Bapak Ibu. Kita susun jadi 6 untuk mengcover poin-poin yang ada di slide sebelumnya. Kita selalu mungkin bisa memulai dari gap analysis, kita melihat dari diskrepensi apa yang ada di tempat kita, current compare dengan regulations atau UPDP. Kita compare, kita melihat ada gap di mana, dan kita improve di sana, dan kita identifikasi dulu ya, sebetulnya aspek-aspek mana yang kita masih jadi gap. Apa-apa yang kita belum punya. Nanti saya akan share di actionable items untuk apa-apa sih biasanya yang menjadi dalam tanda kutip temuan ya, atau mungkin jadi fokus Bapak Ibu. Setelah gap analysis dilakukan, kita masuk ke area framework development, membangun frameworknya, data privacy, tata kelolanya, policy procedures yang digunakan sebagai desain kontrol untuk merefer ke gap analysis ini dari UPDP itu sendiri. Dan berikutnya data discovery. Di sini setelah tata kelolanya udah kita atur, kita fokus ke datanya itu sendiri ya, aspek teknis berikutnya, identifikasi seluruh aset informasi atau data pribadi yang digunakan di setiap proses yang ada di perusahaan. Nah, output dari data discovery ini mungkin Bapak Ibu juga lebih familiar dengan istilah ROPA ya, tadi udah kita sempat mention di depan. Setelah ROPA itu kita yang begitu detail ya untuk kita define untuk satu perusahaan gitu ya, untuk mencakup keseluruhan proses, kita perlu melakukan assessment. Data itu hanya berupa listing, data proses dan juga data pribadinya. Tapi untuk melihat mana yang signifikan untuk skala prioritas, balik lagi kita lakukan assessment ya, impact analysis atau mungkin istilahnya data privacy impact assessment di PIA atau PIA untuk mengukur tingkat risikonya, likelihood dan juga impact-nya, risk level secara keseluruhan, untuk nanti kita bisa melihat mana yang jadi top, mana yang perlu jadi fokus perusahaan, karena tentunya semuanya resources-nya terbatas. Dan akan yang top-top tadi ya, kita akan fokuskan untuk capture control yang memang relevan gitu dengan resiko-resiko yang muncul dari top tadi di DPIA gitu ya. Disinilah peran teknologi udah mulai, salah satunya mungkin ya, jadi dari kontrol-kontrol yang sifatnya umum, kita juga dari beberapa rekan-rekan pembicaraan dengan beberapa rekan-rekan gitu ya di industri, nggak sedikit juga yang menanyakan tentang teknologi solutions-nya. Pak, ini kita gimana sih untuk bisa mengcapture teknologi solutions ya, mereka mungkin akan mengimprove area teknologinya gitu ya, dan mereka minta masukan di area situ sebetulnya. Dan ini nggak melulu barang ini baru gitu ya, karena mungkin sadar atau nggak sadar, teknologi solution ini udah digunakan gitu di bagian departemen lain di perusahaan, mungkin di data management, mungkin di IT security, mungkin di departemen IT itu sendiri gitu ya. Dan itu yang diperlukan gitu untuk mengakses, makanya ada langkah sebelumnya gitu untuk memetakan sebetulnya kita sudah punya solusi apa gitu dan kita kurang di mana untuk kontrol implementasi untuk mitigasi resikonya. Dan terakhir continuous monitoring, seluruh dokumen output, ROPA di PIA dan juga beberapa dokumen lain seperti Bridge Incident Response Plan ya, yang mungkin teman-teman yang udah familiar dengan ISO 27001, risk management process gitu ya, ini adalah langkah yang serupa sebetulnya untuk bagaimana kita terus mengupdate, melihat kembali, karena bisnis proses perusahaan selalu berubah gitu ya, akan selalu berubah, dan ketika dia berubah maka tingkat resiko juga berubah dan kita perlu mengimplement kontrol yang pas gitu di periode-periode tertentu seperti itu, dan itu perlu di keep update untuk mengcapture kondisi terkininya. Ya, ini section terakhir Bapak Ibu, actionable items yang kita izin share pada Bapak Ibu untuk
mungkin bisa menjadi trigger lah ya, atau mungkin hal-hal yang bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Yang pertama tentunya identified gap. Nah, seperti itu. Ini adalah alur data protection yang dibagi menjadi umum sebetulnya kalau kita lihat awalnya dari data inventory, bagaimana data itu dikumpulkan, data itu di manage ya, dan tadi life cycle data itu diputar di sini. Lalu ada people, ada aspek proses, ada aspek teknologi. Umum lah, people, proses, teknologi. Dan terakhir, deep dive di application data flow-nya. Nah, ini kalau kita coba mappingan, ini adalah beberapa potential point of failures yang mungkin akan ditemukan di tempat Bapak Ibu ketika melakukan gap assessment. Misalkan, people capability assessment di sini. DPO, role, who, independent, bla 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 gitu ya. Not in place. Nah, itu salah satu poin. Dan DPO atau PPDB atau PPDP ya untuk konteks Indonesia atau perlindungan data pribadi itu salah satu mandatory requirement. Selain daripada proses yang lain tadi, itu harus ditunjuk lah ya oleh data controller sama data prosesor gitu. Nah, isu berikutnya entah di mana dia tempatkan, nah, itu akan jadi diskusi yang lebih lanjut lagi gitu. Lalu ada dari sisi proses, ini mungkin Bapak Ibu juga jauh lebih familiar, data governance, strategi, dari sisi policy and procedures-nya diatur di sini, metodologi, jadi salah satu poin yang perlu jadi point of focus. Teknologi capabilities, ini yang one step ahead gitu ya, terkait dengan teknologi atau penerapan solusi untuk bisa mengadres isu-isu yang ada di data protection implementation. Nah, ini deep dive, ini tambahannya deep dive application data flow untuk ya melihat beberapa aspek seperti data deletion mechanism gitu ya, untuk customers PII is not encrypted, PII atau personal identifiable information ya, itu salah satu crown jewel information di data protection gitu. Jadi ketika kita bicara PII, nah itu yang perlu menjadi fokus yang perlu di protect lebih detail lagi. Term and condition, lalu ada yang terakhir transfer data outside organization, seperti itu. Itu juga mungkin perlu jadi pertimbangan ketika kita melakukan transfer data keluar, termasuk yang lewat batas negara. Itu seingat saya ada diatur juga di UU PDP ini, gitu, termasuk salah satu yang populer juga di GDPR. Nah, ini terkait identified gap, potensi ini yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba lihat kondisi di perusahaan seperti apa gitu ya, dan bisa mengakses sendiri dari sisi data inventory, people process technology, sampai ke deep dive application, data flow. Setelahnya kita dapat poin-poin gap tadi, ini bentuk rekomendasi yang mungkin bisa menjadi masukan juga untuk mengenhance data privacy practice di perusahaan Bapak Ibu. Strateginya mungkin kita split menjadi 4 di sini ya. Pertama adalah tata kelola yang clear, bagaimana perusahaan itu mengatur strukturnya, data privacy, penempatan fungsi-fungsi yang diatur dalam framework terkait dengan data privacy. Nah, ini salah satu yang menarik juga, customer notice dan consent management gitu ya, salah satu yang penting juga, karena itu yang ada di tahap-tahap awal ketika data subject memberikan konfirmasi itu bahwa mereka bersedia untuk datanya diolah, data-data ini untuk aktivitas ini, seperti itu. Dan untuk yang kedua di sini fokus ke ke people-nya ya, bagaimana kita mempromote culture di organisasi untuk applicability dari data protection, termasuk fokus ke training and awareness. Dan itu berulang ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau di tempat Bapak Ibu, di perusahaan Bapak Ibu sudah implement ISO 27001, itu salah satu poin yang dijadikan mandatory requirement adalah regular training, regular awareness, regular pelatihan itu ke seluruh staff, dan wajib dilakukan 2 kali setahun atau mungkin sekali setahun, seperti itu. Nah, hal yang sama juga ada di data privacy ini untuk memberikan continuous awareness ke seluruh staff. Gitu. Yang ketiga, enhance and strengthen data protection, ini lebih ke inisiatif untuk mengamankan data ya, mensecure data itu, lebih ke teknis, bagaimana nanti mungkin bisa dibantu tim IT security untuk melihat kontrol-kontrol apa yang sudah ada untuk memprotek data pribadi yang masuk dalam operational proses perusahaan. Terakhir adalah maximize
cyber security investment. Ini mungkin apa ya, one step ahead, level yang lebih advance dari yang sini ya, gitu ya. Bagaimana kita memaximize teknologi, khususnya investment security aspek kontrol gitu. Di sini sebutan data loss prevention, PAM, atau apa tuh lebih ke access management untuk pengaturan privilege, access management, database, dan juga termasuk pengelolaan terhadap notice dan choice and consent seperti itu. Dan ini apa ya? Ini better practice Bapak Ibu. Jadi I don't think ini bisa applied untuk seluruh perusahaan karena setiap perusahaan punya karakter yang berbeda-beda. Tapi at the latest ini adalah informasi yang coba kita capture dari berbagai sumber gitu. Bagaimana mereka meramu ini dan rekomendasi yang bisa diberikan untuk mengenhance data privacy seperti itu. Jadi nggak harus seperti ini, tapi kurang lebih ini memberikan gambaran untuk strateginya. Bapak Ibu bisa mulai dari tata kelolanya dulu, memberikan fokus ke people-nya ya, karena ini by decision control udah ada, di sini baru fokus ke people-nya, seperti tadi sudah disampaikan, terkait people competence itu jadi fokus yang utama, strengthen operational atau dari sisi proses dan teknologinya, seperti itu. Oke. Conclusion, it's time to act, Bapak Ibu ya. Balik lagi, privacy jadi sangat penting, semakin penting, apalagi ketika kita melihat waktu aktivasi atau waktu sanksi denda itu berlaku udah semakin dekat. Jadi perlu menjadi perhatian. Kalau memang belum, silakan diangkat karena di sini ada temuan juga nih. Lack of executive or business support. Nah, ini perlu awareness yang perlu dibawa. Ini untuk case yang sudah mature. Again, tantangan sih untuk bisa mengcomply ini. Gimana tim di perusahaan bisa mengcounter top management untuk bisa take fokus bahwa risikonya besar seperti itu. Consumer jadi lebih pinter, mereka jauh lebih dalam tanda kutip bawel, concern 68%, mereka udah apa namanya lebih concern terkait dengan mau diapain sih data saya di sana gitu ya. Kalau perlu saya tarik lagi, saya nggak bersedia, dibatalkan atau di defer gitu, itu sudah diatur seperti itu. Dan kami rasa itu juga menjadi poin yang penting karena relate dengan reputasi perusahaan. Semisal amit-amit kejadian insiden ya, seperti itu. Ya, terakhir adalah heavy fines, dendanya dan reputation damage headlines. It's time to act. Dan di sini kita mau kembali lagi, sebetulnya challenges-nya apa sih untuk kita mulai implementasi. Lack of competent resource, berulang kita sampaikan, clarity dari sisi tata kelolanya, dari sisi mandat top management, ininya apa role and responsibility-nya, supportnya, lalu lack of visibility. Dan dari privacy in practice dari ISAKA report, mereka meng-counter dengan beberapa aktivitas ini, Bapak Ibu, yang mungkin nanti bisa dipertimbangkan juga untuk bisa mengadres challenges yang tadi gitu ya. Pertama, training harus dilakukan appropriately dan nggak hanya ke petugas privacy-nya aja gitu, tapi ke tim lain yang sifatnya non privacy ternyata di sini jadi salah satu atau bahkan nomor satu ya di sana ya, di hasil survei itu mereka memberikan training atau pelatihan ke tim non privacy gitu yang terlibat, tapi dari tim non privacy gitu untuk membawa awareness-nya. Dan yang kedua ini ternyata 39% dia mulai mempertimbangkan untuk penggunaan pihak ketiga ya, termasuk konsultan. Lalu increase use of performance-based training, ya again training lagi dilakukan untuk mengadres privacy skill gap atau isu yang paling utama tadi yang di awal, dan seterusnya. Yang mungkin nggak terlalu jauh beda dengan poin-poin yang lain ya terkait pemberian awareness tadi. Ya, mungkin dari kami, dari saya dan Bu Fei itu Bapak Ibu yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran dan bisa membantu memberikan update ya kondisi saat ini dan urgensinya. Saya izin untuk open question and answer kalau misalkan dari Bapak Ibu ingin raise hand silakan, open mic silakan ya, atau bisa put di chat box seperti itu. Langsung refer ke chat box di sini.
Ada pertanyaan dari Bu Emma Wahyu Sulistianingrum. Selamat siang, sore Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada 7 hal yang ingin tanyakan, nanti Ibu P monggo kalau misalkan ada masukan ya Ibu ya. Yang pertama, apakah penunjukan DPO ini sifatnya wajib oleh setiap perusahaan? Seperti itu. Nah, ini yang kedua juga fokusnya ke DPO juga. Jika DPO tidak bersifat wajib untuk dimiliki oleh setiap perusahaan, kira-kira apa pro cons perusahaan apabila tidak melakukan penunjukan DPO. Lalu yang ketiga, jika perusahaan memutuskan untuk tidak menunjuk DPO, maka posisi apa yang tepat untuk melaksanakan fungsi DPO tersebut? Dan apakah pengganti DPO ini sifatnya harus independen? Yang keempat, apakah penghapusan data wajib dilakukan untuk data-data yang diperoleh sebelum UU PDP disahkan? Jadi apakah berlaku surut atau enggak ya? Nomor 4 ini pertanyaannya. Nomor 5, jika menggunakan konsen sebagai basis legal, apakah konsen tersebut perlu diperoleh dari semua customer yang terdata atau hanya customer yang telah melakukan transaksi setelah UU PDP ini mungkin dilihat dengan yang tadi ya, berlaku surut atau tidak terkait konsennya. Yang keenam, apabila perusahaan tidak bisa memenuhi hak subjek data terkait right to interoperability karena keterbatasan teknologi, apakah mendapatkan sanksi? Nomor 7, HC, atau saya asumsi ini human capital ya, memerlukan data MCU atau medical check up dari karyawan untuk keperluan rekrutmen. Apabila HC nggak kasih kopi hasil MCU, apakah perusahaan akan memperoleh sanksi? Jika iya, mengapa? Nah, dan mengingat yang melakukan pembayaran atas pelaksanaan MCU adalah pihak HC-nya atau bukan pihak calon karyawan. Saya izin merefer ya Bapak Ibu ke Ibu Emma dulu. Terima kasih banyak Ibu fokus pertanyaannya. Nanti mungkin bisa tambahkan oleh Ibu P. Saya izin untuk merespon terlebih dahulu. Mungkin saya nggak bisa menjawab, nggak semua pertanyaan bisa saya jawab saat ini Ibu. Kita perlu merefer ke peraturan dan juga nanti ke peraturan turunan yang sebetulnya saat ini sudah ada rancangan UU-nya gitu ya, walaupun belum jadi undang-undang yang di-enacted, tapi kita coba lihat. Yang pertama, penunjukan DPO sifatnya wajib oleh setiap perusahaan. Kalau yang kita pelajari untuk saat ini, DPO memang diperlukan sebagai salah satu mandatory requirement-nya. Harus ada pejabat data konsul di pasal, saya lupa pasal berapa, tapi di sana disebutkan data processor, data controller, wajib menunjuk DPO gitu untuk untuk mengatur atau mengorkestrasi atau mengkoordinasi dan mengawal compliance seperti itu. Jadi ada PPDP-nya. Sepemahaman kami itu sifatnya wajib dan perlu diterapkan ditunjuk ya. Baik ngambil dari luar ataupun nunjuk dari PIC yang ada di internal perusahaan. Namun seingat saya memang untuk pengaturan DPO ada skill set yang memang diwajibkan gitu oleh UU PDP, RUU-nya, ataupun mungkin kalau kita refer ke GDPR, gitu. Harus ada skill set tertentu. Seingat saya, beliau atau orang yang tunjuk harus punya experience di area law and regulation ya, mereka-mereka yang punya pengetahuan di area situ dan sekaligus punya pengetahuan di area teknis IT gitu atau security gitu yang kita coba pelajarin seperti itu. Dan mungkin saya refer ke nomor 3, jika perusahaan memutuskan untuk tidak menunjuk DPO, posisi apa yang tepat? Nah, ini kalau di pemahaman kami, karena memang DPO-nya itu wajib, itu mungkin jadi memang perlu ditunjuk gitu ya, data controller dan data prosesornya. Cuma nanti isu berikutnya biasanya mau ditaruh di mana si DPO ini. Jadi ada beberapa concern dari beberapa klien juga yang kita ajak ngobrol juga ya, bahwa Pak ini DPO ini better ditunjuk dari mana dan ditaruh di posisi mana dalam struktur seperti itu. Bahkan ada juga perusahaan yang udah lebih mature, dia bikin streamline sendiri bahkan Chief Privacy Officer. Jadi DPO itu ya di sana gitu, punya rumah sendiri di sana gitu. Untuk mereka yang memang punya kebutuhan lebih tinggi gitu ya untuk framework DPO-nya tersebut. Nah, terkait penghapusan data, apakah diwajib dilakukan untuk data yang diperoleh sebelum UU PDP, Bu? Saya mohon izin untuk saya cek dulu ini ke RUU-nya, rancangannya nanti mungkin saya bisa sampaikan di kesempatan terpisah ya. Saya izin untuk akses ke email Ibu untuk
nanti bisa memberikan respons untuk pertanyaan itu, gitu. Apakah berlaku surut atau tidak, gitu. Dan termasuk juga untuk konsennya apakah perlu dari semua untuk nasabah atau customer yang sudah jadi nasabahnya si perusahaan sebelumnya atau mungkin hanya yang baru setelah UU PDP disahkan. Sebagai informasi bahwa UU PDP itu kan disahkannya di 2022 ya Bu ya, jadi undang-undangnya sebetulnya sudah berlaku pada saat undang-undang itu diundangkan atau di-enacted di 16 Oktober 2022. Jadi sebetulnya kalau mungkin tambahan informasi, kewajiban itu sudah ada sejak undang-undang diundangkan, gitu. Yang berlaku nanti adalah sanksinya atau dendanya, seperti itu. Nah, untuk rate to interoperability, kendala keterbatasan teknologi, apakah perusahaan tersebut mendapatkan sanksi? Nah, ini saya izin untuk mencoba menjawab dari sudut pandang lembaga eh, lembaga negaranya. Ada beberapa pengaturan beberapa lembaga negara yang memang nanti disusun khusus atau mungkin istilahnya kita lebih familiar dengan SRO ya, Self Regulatory Officer, yang akan fokus di area privacy. Termasuk salah satunya adalah perusahaan yang sorry, SRO yang fokus untuk menilai pelaporan dari pelanggan ya khususnya, dan termasuk mereka yang akan melakukan auditnya. Untuk aspek audit, ini nanti mungkin termasuk yang bisa kena ya, dan yang mengaudit juga cukup banyak. Ada, saya ingat saya ada 3 kewajiban untuk melakukan audit. Nah, kemungkinan akan terlihat yang di aspek ini. Tapi mungkin dari sana, balik lagi, kalau terkait dengan pelaporan, badan itulah nanti akan mengakses sebetulnya perusahaan ini perlu dikenakan sanksi atau tidak. Dan dari sisi auditnya nanti yang mungkin kita masih perlu lihat lebih lanjut, sebenarnya concern dari lembaganya nanti atau SRO yang dibentuknya nanti yang melakukan asesmen tersebut itu seberapa ketat gitu ya, karena biasanya yang kami pelajari, kami terbiasa juga untuk berkorespondensi dengan regulator. Point of view-nya itu tetap dari undang-undang, tapi akan ada aspek lain yang dipertimbangkan gitu, khususnya terkait kondisi di perusahaan yang diaudit tersebut gitu, untuk memberikan rekomendasi atau mungkin memberikan findings-nya dan seterusnya, seperti itu. Untuk yang poin HC, memerlukan data MCU dari karyawan, apakah HC tidak memberikan kopi hasil MCU kepada karyawan, apakah perusahaan akan memperoleh sanksi? Oke. Ini menarik, ini study case juga, ini mungkin ya salah satu proses yang cukup signifikan juga ya di HC terkait data pribadi, khususnya data karyawan. Tapi kalau khusus dengan kopi hasil MCU, ini mungkin perlu dilihat ke peraturan perusahaannya, tapi kalau direlatekan dengan privacy law-nya, ini mungkin satu hal yang perlu kita lihat lebih detail dulu ya di RUU-nya dan di use case-nya. Untuk saat ini mungkin belum bisa terjawab, Ibu, nanti kita akan coba research dan respon back ke Ibu Emma. Terima kasih pertanyaannya Bu Emma. Dari Bu P, silakan kalau ada tambahan. Ya, mungkin tadi sudah cukup banyak menjawab ya pertanyaan dari Pak Erik atas pertanyaan Bu Emma. Mungkin saya hanya menambahkan saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu DPO ini apakah sifatnya wajib? Tadi memang wajib, tapi mungkin juga harus dilihat juga secara fungsinya. Jadi kalau di dalam undang-undang sendiri itu juga sudah dijelaskan fungsi dari si DPO ini, apa saja yang harus, tadi Pak Erik juga sampaikan bahwa ada spesifik ya yang memang harus dimiliki oleh si DPO ini. Jadi dari fungsinya sendiri sih itu yang mungkin bisa menjadi perhatian, dan memang sebaiknya memang ada ditunjuk DPO untuk setiap perusahaan. Itu sih mungkin tambahannya. Ya, makasih Bu P. Terima kasih juga Bu Emma untuk pertanyaannya. Izin nanti kita korespondensi lebih lanjut ya, kita untuk mengconsider dulu dan melihat reference lain untuk bisa menjawab sisa pertanyaan dari Ibu. Terima kasih.
Dan berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Dina dari Astra Honda Motor. Saya mau bertanya, saya izin bacakan, terkait dengan slide journey data privacy implementation ada bagian continuous monitoring. Bentar, saya coba refer ke sini ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa dijelaskan regular audit ini maksudnya apakah eksternal audit ke perusahaan atau audit yang dilakukan oleh bagian internal audit? Kemudian jika perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan pemrosesan data, apakah perlu dilakukan audit perusahaan lain tersebut dan siapakah yang bisa melakukan audit tersebut? Kemudian regular audit yang dimaksud apakah merupakan compliance audit atau seperti apa? Oke, terima kasih. Ibu Dina untuk pertanyaannya. Betul, mungkin kalau kita dari dari tim audit ya atau mungkin tim GRC perusahaan, itu salah satu poin yang menjadi fokus itu adalah pelaksanaan auditnya, gitu ya. Ibu Dina, sebentar saya coba membuka referensi, buka contekan nih Ibu Dina. Ingat saya nyatet bentar ya. Terkait dengan audit, karena ini salah satu yang penting. Untuk PDP itu sendiri, untuk audit PDP itu ada yang kita pahamin ya, Ibu ya, yang kita catat di ini kita, itu ada 4. Yang pertama, audit pihak pertama itu ada diatur di pasal 5, nanti Ibu sampai pasal 56 ya UPDP. Lalu audit pihak pertama ini juga salah satu yang pengaturan utamanya itu terkait dengan mungkin nanti kalau Ibu sempat melihat atau merefer ke sebuah standar, ada standar ISO 27701 terkait dengan data pribadi, turunan dari 27001 gitu ya, dan itu salah satu yang dikonsider sebagai audit pihak pertama gitu untuk implementasi dan itu dilakukan oleh eksternal. Ya, yang kedua, audit pihak kedua yaitu dasarnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa nge-refer ke pasal 37 dan pasal 51 ya. Itu ada juga diatur di sana untuk masuk ke lingkup kontrak C2P. Yang ketiga, ini ada audit pihak ketiga yang dilakukan oleh eksternal, yaitu salah satunya pihak kemungkinan salah satunya dari pihak BPK dan dari sisi prosesor, dari sisi swasta. Nah, itu juga dari eksternal juga dan regulator yang memiliki kewajiban untuk melakukan audit tersebut. Dan nanti sebetulnya seperti tadi sempat disampaikan, SRO-nya akan dibentuk dan dia nanti akan juga melakukan assessment terkait dengan audit atas area PDP tersebut. Seperti itu. Mungkin itu informasi sementara yang bisa kita share bahwa ada beberapa jenis audit terkait dengan aspek PDP yang perlu menjadi concern dari perusahaan, gitu ya, termasuk dari eksternal, dari regulator, dari pihak-pihak lain, gitu. Nah, sebentar. Cuman yang menarik di sini dari pertanyaan Ibu itu adalah yang jika perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain, gitu ya, untuk melakukan pemrosesan data, apa perlu dilakukan audit di perusahaan lain tersebut. Nah, ini yang unik ya, ini cukup unik. Kita izin untuk take a look, karena ini relate dengan salah satu kondisi yang unik juga, yaitu joint controller. Salah satu aspek yang mungkin kalau kita boleh rekomend, Bapak Ibu bisa lihat lebih detail dan memahami sebetulnya data controller itu siapa, data prosesor itu siapa, termasuk joint controller. Dan ketika ada proses-proses tertentu yang terkonsider sebagai joint controller, nanti untuk aspek auditnya akan seperti apa. Nah, itu yang perlu kita lihat gitu dari arahan berikutnya nanti yang akan disampaikan gitu ya di RUU-nya atau mungkin arahan dari SRO yang dibentuk setelahnya. Karena termasuk unik, perusahaan bekerja sama ya, tapi ini concern yang bagus, kita pikir bisa kita identifikasi ya lebih dalam gitu.
untuk bagaimana nanti perusahaan atau organisasi bisa deal dengan kondisi tersebut. Dari Ibu P, ada tambahan, Bu? Masih di mute kayaknya, Bu P. Ya, mungkin cukup sih dari saya, Pak Eri. Oke. Hmm. Oke, makasih. Untuk berikutnya di sini poin dari Pak Bosga Utagalung. Izin bertanya Pak, jika misalkan PTA mengumpulkan data dari customer atau klien gitu, namun disimpan di cloud third party, misal dari Microsoft, Google Drive, dan lain-lain gitu ya. Lalu kemudian diketahui bahwa ada kebocoran data karena adanya kesalahan dari third party. Apakah PTA tetap wajib untuk melaporkan kebocoran data tersebut dalam jangka waktu 3 hari ke customer atau klien, atau justru si third party? Menarik. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu pertanggungjawaban pidananya dendanya gimana? Karena dari pihak klien atau customer mungkin tidak tahu menahu urusan PTA gitu ya, si pemilik datanya mau kerjasama dengan penyimpan data dan dengan third party lain. Ini poin yang baik gitu ya, karena saat ini bisnis udah lebih move ke arah cloud environment, baik yang industrinya udah teknologi minded walaupun yang tidak gitu ya, mereka udah menyimpan data di cloud third party. Untuk itu nggak capek-capeknya kita share bahwa perusahaan atau organisasi harus aware dengan agreement yang dibuat, klausul-klausul agreement yang dibuat antara perusahaan atau organisasi dengan pihak cloud vendor provider atau CVP ya, termasuk Microsoft, Azure, Google Drive, dan seterusnya gitu, AWS, untuk melihat ketika ada insiden harusnya ada satu klausul yang mengatur hal tersebut gitu ya. Mekanismenya akan seperti apa, termasuk tanggung jawabnya. Karena akan ada dua sisi gitu, dan itu perlu dilihat, ditelaah ke dalam agreement-nya antara perusahaan dengan si cloud vendor provider, seperti itu. Termasuk kalau ada kebocoran data, yang sepemahaman kami, pelaporan harus ke kedua pihak ya, Pak Bosga di sini. Yang pertama adalah ke institusi yang nanti dibentuk tadi ya, dari SRO tadi. Ada beberapa nanti, tadi mohon maaf tapi nggak termuat di dalam tubuhnya PDP, karena ada sebetulnya satu klausul khusus lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengawal implementasi PDP di Indonesia, lembaga SRO-nya tadi. Dan tadi jadi pelaporannya harus pelaporan insiden 3 kali 24 tadi ya, 3 kali 24 jam itu ke badan tersebut dan ke si data subject, yaitu si customer atau si kliennya sendiri. Seperti itu. Tapi mekanismenya seperti apa, itu better merefer ke agreement yang sudah diatur sebelumnya gitu, yang dimiliki oleh si CVP dengan si perusahaan. Seperti itu. Termasuk juga dengan dendanya ya, dan pidananya itu tergantung dari sisi asesmennya seperti apa, dan juga nanti dari si SRO tadi dan dari poin yang ada di agreement tersebut. Karena jadi sangat penting ketika memang udah kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyimpanan data, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah si agreement. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab Pak Bosga. Dari Ibu P ada tambahan, Bu? Ya, mungkin tambahan sedikit dari saya ya, kalau misalnya dengan pihak ketiga, mungkin sebagai perusahaan, sebelum kerjasama dengan pihak ketiga, itu juga kita harus punya due diligence ya. Punya tadi kalau Pak Erik menyampaikan ada agreement yang jelas, dari kita juga untuk bisa bekerjasama dengan pihak ketiga tersebut juga harus ada due diligence untuk meyakini bahwa pihak ketiga tersebut juga menjaga pribadi dengan baik sih. Jadi tambahannya Pak Erik. Terima kasih. Ya, makasih Bu P. Untuk terakhir di sini, pertanyaan dari Pak Mas Muhammad Sudarmaji. Saya izin membacakan ya untuk poinnya. Namun karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, nanti mungkin setelah ini ada satu section sedikit ya untuk kuis kalau Bapak Ibu berkenan gitu ya. Jadi kita mohon izin untuk kita cover ini jadi pertanyaan yang terakhir ya yang kita jawab gitu ya.
tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada another point of concern atau clarity, kita bisa bantu setelah sesi webinar ini. Sore Pak, perkenalkan Aji dari perusahaan sekuritas, mungkin dari AB, anggota bursa. Ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Hak subjek data, kewajiban pengendali data dan data prosesor, apakah perlu di-state di dokumen perikatan dengan subjek data? Oke. Nah, nanti mungkin bisa merefer ke poin yang tadi ya, Ibu P, yang di area hak dan subjek data. Yang pertanyaan pertama, apakah penghapusan dan pemusnahan merupakan kewajiban dari pengendali data tanpa konsen dari subjek data? Oke. Yang kedua, apakah ada template general untuk ROPA dan DPIA? Oke. 3, terkait sanksi pidana, bila mana pengungkapan data pribadi tidak disengaja, bagaimana? Contohnya security breach dari eksternal atau dari internal. Tidak disengaja ya, oke. DPO harus memiliki di pengendali data saja atau prosesor data juga. Bisa dirangkap oleh unit apa dalam perusahaan. Oke, terima kasih Pak Sudarmaji. Saya izin untuk merefer satu persatu untuk poinnya. Jadi ini saya happy ya karena pertanyaan dari teman-teman di AB ya, di sekuritas, karena salah satu poin yang mungkin penting juga karena data pribadi atau PII teman-teman sekuritas juga nyimpen gitu ya terkait dengan data nasabah gitu ya, dan termasuk transaksinya mereka. Jadi udah mungkin secara kepentingan atau signifikansi udah nggak terlalu berbeda jauh dengan bank atau perbankan seperti itu. Jadi quite happy, concernnya udah keangkat gitu ya di level anggota bursa, dan juga sempat beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan beberapa teman-teman di bursa juga ada wacana untuk seperti itu ya, didorong di apa namanya di disampaikan lah gitu ke AB atau ke sekuritas gitu untuk bisa mencoba comply gitu dengan UU PDP ini gitu. Walaupun nanti implementasi seperti apa kita masih lihat lebih lanjut Pak Sudarmaji. Nah, untuk penghapusan dan pemusnahan ini merupakan kewajiban dari pengendali data tanpa konsen dari subjek data. Ini kalau kita lihat di undang-undangnya itu ada yang khusus mengatur tentang pemusnahan data. Sepemahaman kami, konsen itu termasuk terkait dengan pemusnahan tersebut, gitu ya. Walaupun nanti penghapusan pemusnahan itu akan refer ke satu aturan yang cukup penting, yaitu retention. Jadi policy terkait dengan retention. Berapa lama si perusahaan itu menyimpan data pribadi dari si subject data. Dan ketika termasuk dalam tadi ya data life cycle gitu. Dan itu menurut pemahaman kami dari membaca UPDP itu termasuk konsen yang diberikan oleh si subjek data di form konsen di awal ya, sebelum nanti mereka mulai untuk bertransaksi dengan perusahaan tersebut gitu. Nah, nanti kalau dari Bu P tambahan silakan ya Bu untuk yang pemusnahan data ini. Untuk yang kedua dulu saya jawab, untuk yang ROPA dan DPIA, apakah ada template general? Sepengetahuan kami belum ada Pak Sudarmaji ya, kita coba sempat riset juga. Umumnya adalah general better practice gitu yang dikasih, termasuk dari IAAP yang tadi saya sebutkan di awal, salah satu asosiasi yang leading di area data privacy. Bapak Ibu bisa refer ke sana untuk menggali knowledge, termasuk sepengetahuan saya mereka punya template untuk ropanya di sana ya, yang direkomen gitu. Tapi ini balik lagi dari asosiasi ya Bapak Ibu ya, bukan dari UU PDP atau mungkin dari pemerintah gitu. Kita nggak tahu nanti apakah turunan di RUU-nya akan mengatur juga detailnya. Untuk draft yang sekarang sudah ada beberapa poin yang memang perlu dipertimbangkan, namun untuk template-nya sih belum ada. Tapi mungkin untuk sementara kita bisa merefer ke sumber-sumber lain yang bonafit lah ya, contohnya tadi dari IAAP. Seingat saya IAAP itu provide untuk DPIA template gitu ya, untuk bisa dicek dia lebih sederhana di sana. Mungkin itu bisa jadi salah satu reference. Nah, untuk berikutnya terkait sanksi pidana, bila mana pengungkapan data pribadi tidak disengaja, bagaimana? Nah, ini mungkin yang tadi jadi bahan assessment dari SRO yang tadi dibentuk ketika ada pelaporan, dan akan dijelaskan kayak tadi mungkin ya, sempat kita bagikan ya di case tadi.
di sini ada badan khusus, the IRIS DPA. Nah, ini lembaga yang memang melakukan pengawasan dari sisi SRO atau regulatornya. Untuk kalau memang ada insiden atau ada pelaporan, nanti dia yang assessment, dia yang memutuskan apakah ini termasuk pelanggaran terhadap artikel berapa, dan nanti dendanya berapa, dan apa yang perlu dilakukan oleh si perusahaan. Nah, mungkin merefer dengan pertanyaan Bapak, ini nanti ada satu badan yang memang akan melakukan asesmen terhadap pelaporan tersebut, Pak Sudarmaji, gitu ya, untuk melihat sebetulnya sampai seberapa jauh dan apakah perlu ditindak gitu ya, atau diberikan sanksi, atau cukup diadministrasi dan seterusnya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Nah, terakhir untuk DPO harus dimiliki di pengendali data saja atau di prosesor data juga. Bisa dirangkap oleh unit apa dalam perusahaan? Oke, pertanyaannya bagus. Bapak, untuk yang DPO ini memang kalau kita merefer ke peraturan di UU PDP-nya, pengendali dan prosesor bersama-sama mereka membentuk DPO. Seperti itu. Mereka bersama-sama menunjuk DPO. Jadi, salah satu role responsibility tadi disampaikan oleh Bu Peria itu baik dari sisi pengendali dan dari sisi prosesor melakukan penunjukan DPO seperti itu. Nah, bisa dirangkap oleh unit apa saja. Nah, itu dikembalikan lagi di perusahaan. Tapi kalau yang kita pelajarin, Pak Sudarmaji, ada skill set yang memang diperlukan. Jadi salah satunya adalah mereka-mereka baik mengambil dari luar ataupun dari internal yang punya capabilities di area law and regulation atau regulation and compliance, orang-orang yang memang punya apa ya, on daily basis tuh paham lah dengan area tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka perlu paham juga orang tersebut terkait dengan teknisnya atau aspek security, khususnya area IT security-nya atau cyber security. Jadi skill set ini yang sepengetahuan saya, sepengetahuan kami, itu perlu dikonsider ketika nanti si pengendali ataupun si prosesor menunjuk DPO di perusahaan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk dari Bu Pei, ada tambahan, Bu? Ya, mungkin saya tambahan sedikit untuk pertanyaan Pak Haji ya tadi ya, terkait untuk yang pertama mengenai penghapusan dan pemusnahan merupakan kewajiban dari pengendali data tanpa concern subjek data. Kalau dilihat dari UU PDP-nya sendiri, di sini pada pemusnahan itu memang harus memberitahukan kepada subjek data pribadinya. Jadi setiap penghapusan yang dilakukan itu juga kita wajib memberitahukan. Kemudian terkait dengan yang DPO tadi memang di pengendali data atau prosesor data, tadi Pak Erik juga sudah menyampaikan memang si controller dan prosesor ini bersama-sama dia akan menunjuk DPO. Jadi sebenarnya boleh dirangkap atau tidak kalau nah, ini pendapat saya ya, POV saya, sebaiknya memang harusnya independen, jadi tidak melengkap dengan pekerjaan yang lain. Jadi memang harusnya si DPO ini independen dan supaya dia juga bisa tidak berpihak untuk bisa mencapai efektivitas dari tugasnya si DPO ini. Nah, kemudian apakah bisa DPO ini bisa berdiri sendiri saat di dalam satu organisasi atau bisa juga digabung sih sebenarnya. Nanti dilihat juga dari tergantung dari skala ataupun struktur organisasi yang ada, bisa juga digabung mungkin di unit hukum atau dengan manajemen risiko atau di TI. Jadi mungkin nanti dilihat dari struktur ataupun skala organisasi. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pei untuk tambahannya. Mohon izin Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah terlewat. Kami mohon izin untuk menutup sesi ini. Nah, saya notice ada pertanyaan dari Pak Sudarmaji, cuman saya izin ya Pak ya, nanti untuk kita jawab di kesempatan terpisah via email. Kita udah capture, nanti mungkin kita bisa korespondensi setelah webinar ini. Kami berharap untuk diskusi ini, sharing session ini, bisa membawa manfaat, bukan cuma dari kita aja, Bapak Ibu, tapi kita juga berdua belajar tadi dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, dan sudah melihat bahwa saat ini pertanyaan itu jauh lebih teknis ya ketimbang mungkin beberapa bulan sebelumnya. Jadi menggambarkan awareness level di fungsi-fungsi tertentu, khususnya untuk GRC atau yang terkait dengan GRC itu lebih awareness-nya lebih dapat gitu sekarang. Jadi we are happy about that fact. Nah, mudah-mudahan webinarnya bisa membawa manfaat Bapak Ibu. Setelah ini ada kuis, kalau berkenan Bapak Ibu
Ibu Pei boleh minta tolong di-share mungkin ya linknya di chat. Untuk ini aja Bapak Ibu, kalau berkenan ya untuk merefer ke beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 10 pertanyaan lah untuk bisa nge-refer ke PDP quiz ini. Dan izin juga kita untuk menutup sesi webinar RSM Indonesia terkait dengan data privacy. Setelah ini mungkin kita akan come up dengan tadi poin dari Ibu Dina ya terkait dengan audit PDP. Itu hal yang menarik juga. Ini akan lebih detail lagi. Kita akan coba set untuk waktunya dan kita coba share di kesempatan mendatang terkait audit PDP ini karena cukup jadi fokus dan aspek yang dilihat pun cukup banyak. Tapi memang acuannya nanti akan lebih clear kalau RUU-nya itu sudah dijadikan UU gitu ya, RUU untuk panduan teknis si privacy law tadi. Oke, dari kami mohon izin, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk atensinya, perhatiannya, dan juga kehadirannya di sesi pada sore hari ini. Kami mohon izin tutup untuk sesinya dan sampai ketemu di RSM Indonesia Webinar berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu untuk join webinar hari ini.